Di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada sebuah bukit yang sejak dahulu selalu dihindari oleh warga. Bukit itu bernama Bukit Watugeni. Tidak banyak orang berani mendekati tempat tersebut, terutama ketika matahari mulai tenggelam dan kabut turun menyelimuti pepohonan. Konon, di balik rimbunnya hutan pinus dan batu-batu besar yang tersebar di sekitar bukit, tersimpan kisah kelam yang tidak pernah berani diceritakan oleh para sesepuh desa. Mereka percaya bahwa tanah di Watugeni menyimpan energi gelap yang berasal dari ritual lama para pengikut ilmu hitam. Namun bagi Mbah Jaya Subrata, bukit itu hanyalah bagian dari alam yang harus dijaga. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik Gunung Merbabu, lelaki tua berusia 73 tahun itu sudah berjalan menyusuri jalan setapak sambil membawa tongkat kayu sederhana. Di belakangnya, puluhan kambing mengikuti langkahnya menuju padang rumput di pinggir hutan. Warga desa mengenalnya sebagai penggembala kambing yang pendiam. Pakaiannya selalu sederhana, sarung coklat yang sudah mulai pudar, baju lengan panjang yang terlihat usang, dan sebuah tasbih kayu tua yang hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Banyak orang menganggap Mbah Jaya Subrata hanyalah orang tua biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Kasihan Mbah Jaya, hidupnya hanya mengurus kambing setiap hari. Sudah tua, tapi masih harus mencari rumput sendiri, ujar salah seorang warga ketika melihatnya berjalan melewati jalan desa. Mbah Jaya Subrata hanya tersenyum kecil. Selama kaki masih mampu melangkah dan tangan masih bisa bekerja, tidak ada alasan untuk mengeluh, jawabnya pelan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, lelaki tua itu menyimpan kisah panjang tentang leluhurnya yang pernah berhubungan dengan Bukit Watugeni. Sementara kehidupan desa berjalan seperti biasa, beberapa minggu terakhir mulai muncul kejadian aneh. Udara di sekitar bukit terasa semakin dingin meskipun musim kemarau sedang berlangsung. Burung-burung hutan berhenti bernyanyi dan hewan-hewan ternak warga sering terlihat gelisah tanpa sebab. Suatu malam, ketika langit tertutup awan gelap, terdengar suara seperti seseorang menangis dari arah Bukit Watugeni. Beberapa warga yang mendengarnya langsung menutup pintu rumah rapat-rapat. Itu suara apa? Jangan-jangan dari bukit lagi, bisik seorang warga dengan wajah ketakutan. Tetua desa hanya memperingatkan agar tidak ada yang mendekati tempat itu. Jangan pernah mencari tahu apa yang ada di sana. Ada sesuatu yang sudah lama terkubur di Watugeni. Jangan sampai dibangunkan lagi, ucapnya serius. Tetapi peringatan itu ternyata terlambat. Di dalam hutan yang gelap, jauh dari rumah penduduk, sekelompok orang sedang melakukan ritual rahasia. Di antara cahaya lilin merah dan asap dupa yang memenuhi udara, Ki Wangsakerta berdiri di depan sebuah batu besar berwarna kemerahan. Lelaki tua itu mengenakan pakaian hitam dan memegang benda pusaka yang terlihat kuno. Sudah puluhan tahun kekuatan Watugeni tertidur. Malam ini waktunya kembali bangkit, ucap Ki Wangsakerta dengan suara berat. Para pengikutnya menundukkan kepala. Mereka percaya bahwa ritual tersebut akan membuat mereka mendapatkan kekuatan besar untuk menguasai orang-orang di sekitar desa. Tanpa diketahui siapapun, sebuah kekuatan gelap mulai bergerak dari dalam bukit. Pada pagi berikutnya, salah satu kambing milik Mbah Jaya Subrata ditemukan mati dengan kondisi yang membuat warga ketakutan. Tidak ada luka pada tubuh hewan itu,
tetapi di dalam mulutnya terdapat sebuah batu kecil berwarna merah yang terasa hangat seperti bara api. Warga berkerumun melihat kejadian itu. "Ini bukan kematian biasa," kata Sutresna, pemuda desa yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mbah Jaya Subrata hanya diam menatap batu tersebut. Tatapannya berubah serius, seolah ia mengenali sesuatu yang sudah lama ia takutkan. Ia menggenggam tasbih kayunya perlahan. "Watu geni sudah mulai bergerak lagi," gumamnya lirih. Sutresna mendengar perkataan itu dan merasa penasaran. "Mbah, maksudnya apa? Apa Mbah tahu sesuatu tentang tempat itu?" Mbah Jaya Subrata tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah puncak bukit Watu Geni yang tertutup kabut hitam. Ada masa lalu yang seharusnya tetap terkubur, Tresna. Tapi jika manusia membangunkannya demi hawa nafsu, maka alam sendiri yang akan memberi peringatan. Sejak hari itu, ketenangan desa Wonosari mulai berubah. Teror dari bukit Watu Geni perlahan mendekati rumah-rumah warga. Dan tanpa mereka sadari, penggembala kambing tua yang selama ini dianggap tidak memiliki apa-apa, justru menjadi satu-satunya orang yang mampu menghadapi kegelapan yang akan datang. Beberapa hari setelah kejadian aneh yang menimpa kambing milik Mbah Jaya Subrata, suasana desa Wonosari semakin terasa berbeda. Warga mulai membatasi aktivitas mereka ketika malam tiba. Jalanan desa yang biasanya masih ramai oleh suara orang berbincang, kini lebih cepat sepi. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain hingga sore, dan hampir tidak ada warga yang berani melewati jalan menuju arah bukit Watu Geni. Kabut tebal sering turun lebih awal. Bahkan saat matahari masih terlihat di ufuk barat, hawa dingin dari arah hutan sudah terasa menusuk sampai ke tulang. Sutresna, pemuda desa yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Ia terus memikirkan perkataan Mbah Jaya Subrata tentang Watu Geni yang mulai bergerak kembali. Suatu pagi, Sutresna mendatangi rumah sederhana Mbah Jaya Subrata yang berada di pinggir ladang. "Mbah, saya ingin bertanya tentang bukit Watu Geni. Sebenarnya apa yang terjadi di sana?" tanya Sutresna dengan suara pelan. Mbah Jaya Subrata yang sedang memperbaiki tali kambing berhenti sejenak. Ia menatap pemuda itu dengan wajah tenang. Tidak semua tempat harus diketahui manusia, Tresna. Ada tempat yang menyimpan kebaikan, tapi ada juga tempat yang menyimpan keserakahan manusia, jawabnya. Sutresna semakin penasaran. Apakah yang terjadi sekarang ada hubungannya dengan ritual di bukit itu, Mbah? Mbah Jaya Subrata tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah hutan yang tertutup pepohonan lebat. "Aku takut apa yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali." Jawaban itu membuat Sutresna semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Karena rasa ingin tahunya semakin kuat, Sutresna memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan membawa lampu minyak dan bekal seadanya, ia berjalan menuju hutan di sekitar bukit Watu Geni menjelang sore. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak terdengar suara burung, tidak ada suara binatang. Bahkan angin pun terasa berhenti. Di tengah perjalanan, ia menemukan jejak kaki aneh di tanah basah. Jejak itu bukan seperti kaki manusia biasa. Bentuknya panjang dan dalam, seolah sesuatu yang berat baru saja melewati tempat itu. Jantung Sutresna mulai berdebar. Namun ia tetap melanjutkan langkah. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah bangunan tua yang hampir tertutup akar pohon. Di belakang bangunan itu terdapat sumur batu yang terlihat sangat kuno. Permukaannya dipenuhi lumut
sementara di sekelilingnya terdapat sisa-sisa bunga, kain hitam, dan benda-benda persembahan. Sutresna baru saja mendekat ketika tiba-tiba terdengar suara perempuan dari belakangnya. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Tubuh Sutresna langsung kaku. Ia perlahan menoleh dan melihat seorang perempuan tua berdiri di antara pepohonan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai, dan di tangannya terdapat sebuah lentera minyak yang menyala dengan api kecil berwarna kebiruan. Perempuan itu adalah Nyai Sekarmira, salah satu penjaga rahasia Bukit Watu Geni. Siapa Nyai sebenarnya? Mengapa tempat ini dipenuhi benda seperti ini? Tanya Sutresna, berusaha menahan rasa takut. Nyai Sekarmira hanya tersenyum tipis. Karena manusia selalu menginginkan kekuatan yang bukan miliknya. Dulu, tempat ini pernah menjadi tempat doa, tapi sekarang berubah menjadi tempat meminta bantuan kepada sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Sutresna menelan ludah. Apakah Ki Wangsakerta yang melakukan semua ini? Mendengar nama itu disebut, wajah Nyai Sekarmira berubah serius. Jangan sebut namanya sembarangan. Dia sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Api lentera di tangan Nyai Sekarmira bergoyang keras. Dari dalam sumur terdengar suara seperti seseorang sedang berbisik. Sutresna mendekatkan diri kepada Nyai Sekarmira. Apa itu? Perempuan tua itu menatap sumur dengan wajah penuh ketakutan. Itu tanda bahwa ritual Watu Geni sudah dimulai. Malam itu, Sutresna kembali ke desa dengan membawa rasa takut yang berbeda. Ia akhirnya mengerti bahwa ancaman yang datang bukan sekedar cerita lama atau mitos warga. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Ki Wangsakerta bersama para pengikutnya mulai memperkuat ritual mereka. Di depan altar batu, api merah menyala tanpa kayu bakar. Ki Wangsakerta tersenyum melihat cahaya dari batu Watu Geni semakin terang. Sebentar lagi, seluruh desa akan mengetahui siapa yang memiliki kekuatan sebenarnya. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Mbah Jaya Subrata berdiri memandang ke arah bukit. Lelaki tua itu menggenggam tasbihnya erat. Jika mereka benar-benar membangunkan kegelapan itu, maka aku tidak punya pilihan lagi. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, rahasia besar yang selama ini disimpan Mbah Jaya Subrata mulai mendekati waktunya untuk terbuka. Setelah kejadian di Bukit Watu Geni, suasana desa Wonosari semakin berubah. Warga yang dahulu masih berani beraktivitas hingga malam, kini lebih memilih mengunci pintu rumah sebelum langit benar-benar gelap. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi setiap sudut desa. Setiap malam, dari arah hutan terdengar suara aneh. Kadang seperti suara langkah kaki yang berjalan di antara pepohonan. Kadang seperti suara orang berbisik memanggil nama seseorang. Tidak ada warga yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bagi Ki Wangsakerta dan para pengikutnya, semua itu adalah pertanda bahwa kekuatan Watu Geni semakin kuat. Di dalam hutan yang gelap, Ki Wangsakerta kembali melakukan ritual di depan batu merah besar yang dipercaya sebagai pusat kekuatan santet Watu Geni. Api kecil yang berada di sekeliling altar menyala tanpa disentuh angin. Asap hitam bergerak melingkari tubuh para pengikutnya. Ki Wangsakerta menatap batu tersebut dengan mata penuh ambisi. Sudah lama aku menunggu hari ini. Dengan kekuatan Watu Geni, tidak akan ada seorang pun yang mampu menentang kehendakku, ucapnya dengan suara rendah. Para pengikutnya menunduk. Apakah semua warga desa akan tunduk kepada Kitaki?
tanya salah seorang pengikut. Ki Wangsakerta tersenyum. Bukan hanya warga desa, mereka yang berada di luar wilayah ini pun akan mengetahui siapa yang menguasai kekuatan sebenarnya. Ritual itu menjadi awal dari teror yang lebih mengerikan. Keesokan harinya, beberapa warga mulai jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuh mereka panas seperti terbakar, tetapi tidak ditemukan luka sedikit pun. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah mereka saat tengah malam. Salah satu korban adalah Lasmini, seorang janda muda yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Malam itu, Lasmini terbangun karena mendengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dengan perasaan takut, ia mendekati pintu. "Siapa di luar?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun ketika ia melihat melalui celah jendela, Lasmini melihat sosok tinggi berdiri membelakanginya. Tubuhnya seperti diselimuti asap gelap dan dari tangannya keluar cahaya merah seperti bara api. Lasmini mundur ketakutan. Tiba-tiba sosok itu berbalik. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dua mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Lasmini langsung jatuh pingsan. Pagi harinya, warga menemukan Lasmini terbaring lemah dengan tubuh gemetar. Di lengannya muncul bekas seperti luka bakar, padahal tidak ada api yang menyentuhnya. Kabar itu membuat seluruh desa panik. Sutresna segera mendatangi rumah Lasmini. Ia melihat kondisi perempuan itu dengan wajah cemas. "Ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang dikirim kepadanya," kata Sutresna. Warga mulai saling bertanya siapa yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama Ki Wangsakerta. Mereka tahu bahwa kelompok dukun di hutan bukan orang biasa. Di tengah kepanikan itu, Mbah Jaya Subrata datang membawa sebuah botol kecil berisi air yang sudah ia siapkan. "Aku akan mencoba membantu Lasmini," ucapnya. Beberapa warga saling memandang. "Mbah, apakah Mbah yakin bisa mengobati penyakit seperti ini?" tanya seorang warga ragu. Mbah Jaya Subrata hanya tersenyum lembut. "Manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa." Ia kemudian duduk di samping Lasmini dan membaca doa dengan suara pelan. Suasana rumah yang awalnya terasa berat perlahan berubah. Angin yang sejak tadi berembus dingin tiba-tiba berhenti. Beberapa saat kemudian, tubuh Lasmini mulai tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, gangguan yang menghantuinya menghilang. Namun jauh di dalam hutan, Ki Wangsakerta merasakan sesuatu yang berbeda. Ia berdiri di depan altar batu sambil menatap api yang tiba-tiba mengecil. "Ada seseorang yang menghalangi kekuatanku," gumamnya marah. Nyai Sekar Mirah yang berada di belakangnya hanya diam. Orang itu bukan manusia biasa, Ki. Ki Wangsakerta menoleh tajam. "Siapa dia?" Perempuan tua itu menarik nafas panjang. "Penggembala kambing tua yang selama ini kalian anggap tidak berarti." Mendengar hal itu, Ki Wangsakerta tertawa kecil. Seorang penggembala tua ingin melawanku? Namun di balik tawanya, ada rasa gelisah yang mulai muncul. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang berhasil menghentikan pengaruh santet Watu Geni. Sementara itu, Mbah Jaya Subrata berdiri di depan gubuknya sambil memandang puncak bukit yang tertutup kabut. Ia tahu
bahwa kejadian malam itu hanyalah permulaan. Jika mereka memilih jalan kegelapan, maka aku harus membuka kembali amanah yang selama ini aku simpan, bisiknya. Dan sejak saat itu, pertarungan antara kekuatan gelap Watu Geni dan rahasia besar seorang penggembala tua mulai menuju titik yang tidak bisa dihentikan lagi. Setelah kejadian yang menimpa Lasmini, nama Mbah Jaya Subrata mulai menjadi pembicaraan warga desa Wonosari. Orang yang selama ini hanya dikenal sebagai penggembala kambing sederhana, ternyata mampu menghentikan gangguan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Namun, semakin banyak warga yang mulai mempercayainya, semakin besar pula rasa penasaran Sutresna terhadap sosok lelaki tua tersebut. Bagi Sutresna, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Jaya Subrata. Ia masih mengingat tatapan lelaki tua itu ketika melihat batu merah dari mulut kambingnya. Tatapan itu bukan seperti orang yang baru melihat kejadian aneh, melainkan seperti seseorang yang sedang melihat kembali masa lalu yang sangat berat. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Merbabu, Sutresna kembali mendatangi gubuk kecil Mbah Jaya Subrata. "Mbah, saya mohon jangan marah, tapi saya ingin tahu siapa sebenarnya Mbah," ucap Sutresna pelan. Mbah Jaya Subrata yang sedang membersihkan peralatan menggembala berhenti sejenak. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya menarik napas. "Kenapa kamu ingin mengetahui hal itu, Tresna?" "Karena saya merasa masalah ini tidak akan selesai kalau kita hanya diam. Ki Wangsakerta semakin kuat. Warga desa sudah mulai menjadi korban." Mbah Jaya Subrata menatap pemuda itu dengan wajah penuh pertimbangan. "Kamu berani mencari kebenaran meskipun tahu risikonya?" Sutresna mengangguk. "Saya tidak ingin melihat desa ini hancur, Mbah." Lelaki tua itu kemudian berjalan menuju sebuah peti kayu tua yang selama ini tersimpan di sudut gubuknya. Peti tersebut terlihat sudah berumur puluhan tahun. Permukaannya dipenuhi goresan dan debu. Dengan perlahan, Mbah Jaya Subrata membuka peti itu. Di dalamnya terdapat sebuah kain putih tua, tongkat kayu berukir, dan sebuah kitab kecil yang halaman-halamannya sudah menguning. Sutresna terdiam melihat benda-benda tersebut. "Mbah, benda apa itu?" Mbah Jaya Subrata menyentuh tongkat kayu tersebut dengan lembut. "Ini peninggalan leluhurku." Kemudian ia membuka kitab tua itu. "Namaku bukan hanya Jaya Subrata. Dahulu keluargaku memiliki hubungan dengan seseorang yang dikenal sebagai Kiai Jayaningrat." Mata Sutresna membesar. "Kiai Jayaningrat? Bukankah beliau tokoh yang pernah menghentikan kelompok ilmu hitam di sekitar Watu Geni?" Mbah Jaya Subrata mengangguk perlahan. "Benar. Banyak orang mengira kisah itu hanya cerita lama. Tapi kenyataannya, pertempuran itu benar-benar pernah terjadi." Ia lalu menceritakan bahwa puluhan tahun lalu, Bukit Watu Geni bukan hanya tempat ritual gelap. Tempat itu dahulu pernah menjadi tempat pertapaan dan pengasingan orang-orang yang mencari kedamaian. Namun, keserakahan manusia mengubahnya menjadi tempat pemujaan kekuatan yang salah. Kiai Jayaningrat pernah menghadapi para pengikut ilmu hitam yang ingin menggunakan kekuatan dari bukit tersebut. Setelah peristiwa itu, ia memilih menghilang dan meninggalkan pesan kepada keturunannya agar menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. "Aku tidak pernah ingin menggunakan warisan ini, Tresna," kata Mbah Jaya Subrata. "Kenapa, Mbah?" "Karena kekuatan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya." Sutresna terdiam mendengar perkataan itu. Sementara itu, di sisi lain desa, Ki Wangsakerta
mulai mengetahui bahwa rahasia Mbah Jaya Subrata telah terbuka. Malam itu, di dalam hutan Watugeni, Ki Wangsakerta berdiri di depan altar batu bersama Nyai Sekar Mirah. Jadi selama ini, penggembala tua itu adalah keturunan Kiai Jayaningrat? Tanya Ki Wangsakerta dengan suara penuh amarah. Nyai Sekar Mirah mengangguk. Dia menyembunyikan dirinya selama puluhan tahun, tapi sekarang dia sudah mulai bergerak. Ki Wangsakerta mengepalkan tangannya. Berarti darah lama itu masih tersisa. Angin kencang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam hutan. Api di sekitar altar bergoyang liar. Kekuatan Watugeni harus lebih dulu menghancurkannya sebelum dia menghentikan ritual kita, ucap Ki Wangsakerta. Malam berikutnya, gangguan kembali terjadi. Beberapa rumah warga mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah mereka. Pohon-pohon di sekitar desa tiba-tiba mengeluarkan suara seperti patah sendiri, meskipun tidak ada angin. Namun kali ini, warga tidak hanya ketakutan. Mereka mulai berharap kepada Mbah Jaya Subrata. Di depan gubuknya, Mbah Jaya Subrata berdiri sambil memandang arah bukit. Ia tahu bahwa rahasia yang selama ini ia simpan akhirnya diketahui oleh musuh lama keluarganya. Ia menggenggam tongkat warisan Kiai Jayaningrat. Maafkan aku, Guru. Aku tidak bisa lagi hanya diam. Kabut tebal mulai turun menyelimuti bukit Watugeni. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, kekuatan lama yang pernah dikubur mulai bangkit kembali. Malam Selasa Kliwon akhirnya tiba. Sejak sore, suasana desa Wonosari terasa berbeda. Langit yang biasanya cerah mendadak dipenuhi awan hitam tebal. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membuat pepohonan di sekitar desa bergoyang tanpa henti. Warga memilih tinggal di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari tenggelam. Mereka masih mengingat kejadian-kejadian mengerikan beberapa hari terakhir. Santet Watugeni telah membuat banyak orang kehilangan ketenangan. Di rumah Lasmini, beberapa warga berkumpul untuk menjaga keadaan. Perempuan muda itu memang sudah pulih setelah dibantu oleh Mbah Jaya Subrata, tetapi rasa takut masih terlihat di wajahnya. Sampai kapan teror ini akan berhenti? Tanya Lasmini dengan suara lirih. Sutresna yang duduk di dekat pintu hanya bisa diam. Ia tahu jawaban dari pertanyaan itu. Selama Ki Wangsakerta masih melakukan ritualnya, semua ini belum selesai, jawabnya pelan. Sementara itu, jauh di dalam hutan Bukit Watugeni, puluhan orang telah berkumpul di sekitar batu merah besar yang menjadi pusat ritual. Cahaya obor menerangi wajah-wajah mereka yang penuh ketegangan. Ki Wangsakerta berdiri di depan altar batu. Malam itu, ia mengenakan pakaian hitam dengan kain panjang yang penuh ukiran kuno. Di tangannya terdapat sebuah benda pusaka yang dipercaya menjadi penghubung dengan kekuatan gelap Watugeni. Di hadapannya terdapat berbagai benda persembahan yang telah disiapkan. Kekuatan yang tertidur selama puluhan tahun akan bangkit malam ini, ucap Ki Wangsakerta dengan suara keras. Para pengikutnya menunduk. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang mampu menghalangi kita. Nyai Sekar Mirah berdiri di sisi altar. Namun berbeda dengan yang lain, wajah perempuan tua itu terlihat gelisah. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ki, ada sesuatu yang berbeda malam ini, ucap Nyai Sekar Mirah. Ki Wangsakerta menoleh. Apa maksudmu?
seperti ada kekuatan lain yang sedang mendekati tempat ini. Ki Wangsakerta tersenyum sinis. "Apakah kamu takut pada seorang penggembala tua?" Nyai Sekar Mirah tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Mbah Jaya Subrata bukanlah orang sembarangan. Di sisi lain, Mbah Jaya Subrata sudah bersiap meninggalkan gubuknya. Malam itu ia mengenakan pakaian putih sederhana peninggalan leluhurnya. Tongkat kayu Nagasari berada di tangannya, sedangkan tasbih tua menggantung di dada. Sutresna yang melihatnya langsung berdiri. "Mbah, apakah Mbah benar-benar akan pergi ke bukit malam ini?" Mbah Jaya Subrata mengangguk. "Jika aku membiarkan mereka menyelesaikan ritual itu, bukan hanya desa ini yang akan terkena dampaknya." "Tapi Mbah pergi sendirian. Mereka jumlahnya banyak." Mbah Jaya Subrata tersenyum kecil. "Yang menentukan kemenangan bukan jumlah manusia, Tresna. Yang menentukan adalah niat di dalam hati." Sutresna ingin ikut, tetapi Mbah Jaya Subrata melarangnya. "Kamu tetap di sini. Lindungi warga. Jangan biarkan ketakutan menguasai mereka." Dengan langkah perlahan, lelaki tua itu berjalan menuju hutan. Semakin dekat dengan Bukit Watu Geni, udara terasa semakin berat. Kabut hitam menyelimuti jalan setapak. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Ada suara tangisan. Ada suara bisikan. Bahkan beberapa kali terdengar suara seperti seseorang memanggil namanya. Namun, Mbah Jaya Subrata tetap berjalan tanpa berhenti. Ketika ia tiba di puncak bukit, ritual Ki Wangsakerta sudah mencapai puncaknya. Tanah mulai bergetar. Batu merah besar di tengah altar mengeluarkan cahaya kemerahan. Ki Wangsakerta melihat kedatangan Mbah Jaya Subrata dan tersenyum. Akhirnya, keturunan Kiai Jayaningrat datang juga. Mbah Jaya Subrata berdiri tenang. "Berhentilah, Wangsakerta. Apa yang kau bangunkan bukan kekuatan, tetapi kehancuran." Ki Wangsakerta tertawa. "Kau masih sama seperti leluhurmu. Selalu merasa mampu menghentikan sesuatu yang lebih besar dari manusia." Angin tiba-tiba berputar keras. Api di sekitar altar membesar. "Aku sudah menunggu puluhan tahun untuk malam ini," lanjut Ki Wangsakerta. Mbah Jaya Subrata menggenggam tongkatnya. "Aku juga sudah menunggu saat di mana aku harus menjalankan amanah leluhurku." Suasana menjadi hening. Dua kekuatan besar akhirnya berdiri berhadapan. Di bawah langit gelap Bukit Watu Geni, ritual terbesar dalam sejarah desa telah dimulai. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi kekuatan gelap yang selama ini menguasai hutan tersebut. Malam Selasa Kliwon di Bukit Watu Geni menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa Wonosari. Di tengah hutan yang gelap, tempat yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia kelam, akhirnya terjadi pertemuan antara dua kekuatan yang berbeda jalan. Ki Wangsakerta berdiri di depan altar batu dengan wajah penuh keyakinan. Di sekelilingnya, para pengikutnya terus melanjutkan ritual. Suara mantra bercampur dengan suara angin yang berputar semakin keras. Pepohonan di sekitar bukit bergoyang seperti diterpa badai, meskipun langit tidak menurunkan hujan. Di hadapan mereka, Mbah Jaya Subrata tetap berdiri dengan tenang. Tubuhnya memang sudah tua, rambutnya telah memutih, tetapi tatapan matanya menunjukkan keteguhan yang tidak biasa. Ki Wangsakerta tertawa kecil melihat lelaki tua itu. "Apakah kau benar-benar datang sendirian untuk menghentikan kami, Jaya Subrata?"
Ucapnya meremehkan. Mbah Jaya Subrata menggenggam tongkat kayu nagasari miliknya. Aku datang bukan untuk melawan manusia, Wangsakerta. Aku datang untuk menghentikan keserakahan yang sudah kau pelihara selama ini. Mendengar perkataan itu, wajah Ki Wangsakerta berubah marah. Kau berbicara seperti leluhurmu, selalu merasa berada di jalan yang benar. Ia kemudian mengangkat benda pusaka di tangannya. Namun malam ini berbeda. Tidak ada Kiai Jayaningrat yang bisa menyelamatkanmu. Tiba-tiba, batu merah besar di tengah altar mengeluarkan cahaya terang. Tanah di sekitar bukit bergetar. Dari celah-celah batu keluar asap gelap yang bergerak seperti memiliki kehidupan. Para pengikut Ki Wangsakerta mulai mundur ketakutan. Ki, apakah ini benar-benar aman? Tanya salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Ki Wangsakerta tetap menatap altar. Jangan takut, kekuatan ini akan memberikan apa yang kita inginkan. Namun tanpa ia sadari, kekuatan yang ia bangkitkan mulai sulit dikendalikan. Dari balik pepohonan terdengar suara jeritan panjang. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak mengelilingi bukit. Udara menjadi sangat dingin. Bahkan api di sekitar altar berubah menjadi merah gelap. Mbah Jaya Subrata menutup matanya sejenak. Ia merasakan bahwa apa yang ada di hadapannya bukan lagi sekedar ritual manusia, tetapi sesuatu yang telah lama menunggu kesempatan untuk muncul. Ia mulai membaca doa dengan suara pelan. Awalnya suara itu hampir tidak terdengar karena tertutup oleh angin. Namun semakin lama, suara Mbah Jaya Subrata terdengar semakin kuat dan memenuhi seluruh puncak bukit. Ki Wangsakerta berusaha menghentikannya. Diam! Ia mengarahkan tangannya ke arah Mbah Jaya Subrata. Seketika batu-batu kecil di tanah terangkat dan melesat seperti dilempar oleh kekuatan tak terlihat. Namun sebelum mendekati tubuh Mbah Jaya Subrata, batu-batu itu jatuh ke tanah. Sebuah cahaya lembut muncul mengelilingi tubuh lelaki tua tersebut. Ki Wangsakerta terkejut. Apa yang kau lakukan? Mbah Jaya Subrata membuka matanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menjaga amanah yang dititipkan oleh leluhurku. Pertarungan semakin besar. Ki Wangsakerta mengerahkan seluruh kekuatannya. Angin berputar semakin cepat, pohon-pohon tua mulai patah, dan tanah di sekitar altar mulai retak. Namun, Mbah Jaya Subrata tidak mundur sedikitpun. Ia berjalan perlahan menuju batu Watu Geni. Nyai Sekar Mirah yang melihat kejadian itu mulai menyadari sesuatu. Ki Wangsakerta, hentikan ritual ini. Kau tidak sedang menguasai kekuatan itu. Justru kau yang sedang dikuasai olehnya. Tetapi Ki Wangsakerta sudah terlalu jauh. Aku tidak akan mundur. Ia kembali memperkuat ritual. Saat itulah Mbah Jaya Subrata menghantamkan tongkat nagasari ke tanah. Suara dentuman keras terdengar memenuhi bukit. Cahaya putih menyebar dari tempat tongkat itu menyentuh tanah. Kabut hitam yang menyelimuti bukit mulai pecah perlahan. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya mengelilingi tempat itu mulai menghilang. Batu Watu Geni mulai retak. Ki Wangsakerta berteriak panik. Tidak, ini tidak mungkin. Mbah Jaya Subrata menatapnya dengan tenang. Kekuatan yang dibangun dari penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa kebaikan. Retakan pada altar semakin besar. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Ritual yang telah disiapkan selama puluhan tahun akhirnya mulai runtuh. Para pengikut Ki Wangsakerta berlari menyelamatkan diri. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka hanya menjadi bagian dari ambisi seorang manusia yang ingin menguasai sesuatu yang bukan haknya. Hujan mulai turun membasahi bukit Watu Geni. Api ritual yang sebelumnya membara perlahan padam.
Ki Wangsakerta berdiri terpaku melihat semua yang telah ia bangun hancur di depan matanya. Sementara itu, Mbah Jaya Subrata berdiri di tengah reruntuhan altar dengan wajah tenang. Ia tahu pertarungan malam itu belum hanya tentang mengalahkan seorang dukun. Ini adalah tentang mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Saat cahaya pertama menjelang fajar mulai muncul dari balik Gunung Merbabu, Bukit Watu Geni akhirnya kembali sunyi. Namun, di antara reruntuhan batu dan tanah basah, masih tersisa satu pertanyaan besar. Apakah kekuatan gelap itu benar-benar telah musnah, atau hanya menunggu waktu untuk kembali bangkit? Hujan yang turun sepanjang malam di Bukit Watu Geni akhirnya berhenti ketika cahaya matahari mulai muncul dari balik Gunung Merbabu. Udara yang selama beberapa minggu terasa berat dan menakutkan perlahan berubah menjadi lebih ringan. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti hutan mulai menghilang, seolah membawa pergi kegelapan yang selama ini menguasai tempat tersebut. Pagi itu, warga desa Wonosari berbondong-bondong menuju arah bukit. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi setelah suara gemuruh besar terdengar pada malam ritual Ki Wangsakerta. Sutresna berjalan paling depan bersama beberapa warga. Wajahnya masih dipenuhi rasa khawatir. "Apakah semuanya sudah berakhir?" tanya salah seorang warga. Sutresna hanya diam. Ia sendiri belum mengetahui jawabannya. Ketika mereka sampai di puncak Bukit Watu Geni, semua orang terdiam. Tempat yang dahulu dipenuhi altar batu, lilin ritual, dan berbagai benda persembahan kini telah berubah. Batu besar berwarna merah yang menjadi pusat ritual telah retak dan terbelah. Tanah di sekitarnya penuh dengan bekas kehancuran akibat kekuatan yang bertarung malam sebelumnya. Namun, yang paling membuat warga terkejut adalah tidak adanya jejak Ki Wangsakerta dan sebagian pengikutnya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Di tengah reruntuhan itu, Mbah Jaya Subrata berdiri dengan tenang. Pakaiannya masih sederhana, pongkat Nagasari masih berada di tangannya, tetapi wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Sutresna segera mendekatinya. "Mbah, apakah semuanya sudah selesai?" Mbah Jaya Subrata memandang bukit yang mulai terkena cahaya matahari. "Untuk saat ini, iya. Tapi manusia harus selalu ingat, kejahatan seringkali muncul dari hati yang merasa tidak pernah puas." Warga yang mendengar perkataan itu mulai menunduk. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu mudah menilai seseorang dari penampilannya. Orang yang mereka anggap hanya penggembala kambing tua, ternyata adalah sosok yang menjaga desa dari kehancuran. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, kebenaran tentang Ki Wangsakerta mulai terbuka. Lurah Kertanegara yang selama ini diam-diam membantu kelompok dukun, akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan warga desa, ia menundukkan kepala. "Aku terlalu tergoda dengan janji kekayaan dan kekuasaan. Aku tidak menyangka semuanya akan membawa malapetaka." Mbah Jaya Subrata hanya menatapnya dengan tenang. Kesalahan manusia bukan dilihat dari seberapa jauh dia jatuh, tetapi apakah dia mau kembali memperbaiki jalannya. Sejak saat itu, kehidupan desa Wonosari perlahan kembali normal. Warga mulai berani beraktivitas hingga malam. Ladang yang sebelumnya kering mulai tumbuh kembali. Ternak yang sakit perlahan pulih. Lasmini yang dahulu menjadi korban santet juga kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Suatu sore, ia mendatangi Mbah Jaya Subrata yang sedang menggembalakan kambing di padang rumput. "Mbah, bagaimana bisa Mbah tetap hidup sederhana setelah melakukan hal sebesar itu?" Mbah Jaya Subrata tersenyum kecil. "Karena manusia
tidak dinilai dari apa yang bisa dia lakukan, Lasmini, tapi dari bagaimana dia menggunakan apa yang diberikan kepadanya. Lasmini mengangguk sambil tersenyum. Namun, meskipun desa telah kembali damai, Mbah Jaya Subrata masih sering memandang ke arah Bukit Watu Geni setiap menjelang malam. Ada sesuatu yang masih ia rasakan. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari lereng Gunung Merbabu, seekor burung gagak hitam tiba-tiba hinggap di atas batu yang tersisa dari altar lama. Mbah Jaya Subrata yang melihatnya langsung terdiam. Burung itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah desa dengan mata yang terlihat aneh. Perlahan, angin malam berembus membawa suara samar dari arah hutan. Seperti suara seseorang yang berbisik. Belum selesai. Mbah Jaya Subrata menggenggam tasbih kayunya. Ia tahu bahwa kehancuran ritual Ki Wangsakerta bukan berarti semua kegelapan telah hilang sepenuhnya. Masih ada rahasia lama yang tersimpan di dalam hutan Watu Geni. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Karena selama masih ada orang yang menjaga kebaikan, kegelapan tidak akan pernah menang sepenuhnya. Keesokan harinya, Mbah Jaya Subrata kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia menggembalakan kambing, mencari rumput, dan berjalan melewati jalan desa dengan tongkat tuanya. Bagi sebagian orang, ia tetap hanya seorang penggembala tua yang hidup sederhana. Tetapi bagi warga desa Wonosari, Mbah Jaya Subrata adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai penjaga Bukit Watu Geni. Seseorang yang membuktikan bahwa terkadang kekuatan terbesar tidak datang dari mereka yang terlihat hebat, melainkan dari orang sederhana yang memiliki hati bersih dan keberanian untuk melindungi sesama.